nama saya Ruwida Zanafliha dengan NIM 2285220072, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Saya di sini akan menjelaskan beberapa keterampilan konseling. Pertama itu ada keterampilan attending. Keterampilan attending yaitu keterampilan atau teknik yang dipakai oleh konselor untuk memfokuskan perhatian pada konseli dengan cara membuat konseli merasa dihargai dan menciptakan suasana yang nyaman sehingga konseli mampu berbicara secara terbuka mengenai pikiran, perasaan, atau perilakunya. Itu tuh seperti melalui anggota tubuh, yaitu yang pertama itu kepala melakukan anggukan jika setuju, lalu yang kedua itu ada ekspresi wajah seperti tenang, ceria, dan nyaman. Lalu itu ada postur tubuh, itu tuh agak condong ke arah konseli, jarak konseli dengan konselor agak dekat, lalu duduk akrab terhadap berhadapan atau berdampingan. Lalu yang keempat itu ada tangan. Variasi gerakan tangan atau lengan spontan berubah-ubah, lalu menggunakan gerakan tangan untuk menekankan ucapan. Lalu yang kelima itu mendengarkan secara aktif penuh perhatian, menunggu ucapan konseli hingga selesai, lalu diam, menantikan saat kesempatan bereaksi, lalu perhatian terarah pada lawan bicara. Kedua itu ada teknik rapport yaitu adalah hubungan yang ditandai dengan keharmonisan, kesesuaian, kecocokan, dan saling tarik-menarik. Nah, pengembangan raport pada awalnya itu dilakukan oleh konselor ibarat sedang menyambut tamu yang diharapkan kedatangannya. Begitu pula adalah hubungan konseling. Dalam tahap konseling, hubungan awal dibangun melalui pertanyaan ringan seperti apa kabar, atau ibu datang dengan siapa, seperti itu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ana. Silakan duduk. Wah, Ibu senang sekali bertemu dengan Ana. Keterampilan konfrontasi, yaitu keterampilan konselor dalam membantu klien untuk menyadarkan adanya kesenjangan pada penggunaan kata-kata dan tindakan klien, atau bahasa tubuh, pikiran, tindakan, dan perasaan klien sehingga klien dapat mengubah perilakunya menjadi terarah dan menjalani gaya hidup yang sehat. Bagaimana kabarnya, Ana? Baik, Bu. Apakah benar kabar kamu baik? Ibu lihat dari raut wajah kamu seperti murung. Sebenarnya tidak baik, Bu. Keterampilan acceptance atau penerimaan, yaitu teknik yang digunakan konselor untuk menunjukkan minat dan pemahaman terhadap hal-hal yang dikemukakan oleh konseli. Artinya menerima apa adanya, menerima pribadi klien sebagai suatu keseluruhan. Contohnya itu contoh verbalnya seperti bentuk pendek kayak oh ya, atau bentuk panjang saya memahami, dan sebagainya. Nah, untuk bentuk nonverbal itu seperti anggukan kepala dan posisi duduk condong ke depan. Itu keterampilan bertanya, yaitu suatu keterampilan konselor dalam mengemukakan pertanyaan-pertanyaan pada tahap konseling. Kalau Ibu boleh tahu, kenapa kabar Ana tidak baik? Entahlah, Bu, saya merasa bingung dan sedih. Ibu paham apa yang Ana rasakan, namun apakah perasaan tidak enak atau yang mengganjal itu bisa dibicarakan bersama? Iya, Bu, saya pikir juga begitu. Dorongan minimal adalah salah satu metode yang digunakan oleh seorang konselor untuk memberikan dorongan langsung dan singkat terhadap apa yang telah diungkapkan oleh konseli. Misalnya itu seperti ungkapan oh, ya, lalu, dan wah, seperti itu. Bisakah Anda jelaskan? Ya, Bu, dengan senang hati saya akan menceritakannya, tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Ada keterampilan membuka percakapan pada konseling, yaitu konselor menggunakan keahlian komunikasi mereka yang unik, baik mentransmisikan maupun menerima untuk membantu klien dalam proses konseling dengan membantu mereka memilih alternatif yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Kalau begitu, Ibu ingin mendengar sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Ana. Di sini Ana bisa bercerita semua hal yang Ana katakan karena semua
contohnya akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Ana bisa bercerita secara leluasa dan tenang. Begini Bu, saya merasa tidak percaya diri ketika tampil di depan orang banyak, apalagi ketika saya presentasi di depan kelas. Keterampilan parafase, yaitu sering terjadi klien mengalami kesulitan dalam mengarahkan percakapan dan menyoroti inti dari permasalahannya. Jadi penting bagi calon konselor untuk menjalani pelatihan yang mampu meningkatkan kemampuan dalam menangkap pesan utama klien, yang juga bisa dikenal sebagai teknik parafase. Bisakah